Oke teman-teman, nah hari ini saya akan menunjukkan ya bagaimana manfaat dari sebuah server render yang kemarin saya install ya di video saya kemarin mengenai file sharing juga ya, mengenai juga virtual OS di Proxmox. Nah di sini saya akan menunjukkan manfaatnya ya, jadi nggak hanya apa ya memboroskan perangkat ya gitu ya. Jadi sebenarnya itu manfaatnya ada gitu. Nah untuk siapa? Nah ya tentunya untuk bagi teman-teman yang suka multitasking ya. Jadi kalau ya ini kan perumpamaan saya menggunakan server saya yang menggunakan ini ya, Proxmox virtual di server ya. Jadi teman-teman contoh aja lah mempunyai 2 PC. Nah daripada PC satunya itu nganggur ya nganggur ya, kalau yang nggak punya ya terpaksa ya pakai PC sendiri ya. Nah kalau yang punya 2 PC dan kebetulan PC-nya itu powerful prosesornya gitu kan, nah itu bisa digunain untuk rendering system atau render farm. Nah itu istilah umumnya. Nah di sini saya mempunyai contoh ya. Ini kan saya lagi ngedit video nih ya, video yang udah saya buat ya mengenai install Proxmox kemarin. Nah ini kan udah saya edit di PC saya. Nah sekarang saya ingin merendernya di PC saya jadi belepotan di PC saya yang lainnya ya, atau di server yang udah saya install. Nah ini kan udah ready nih. Nah syaratnya teman-teman kalau pengen menggunakan metode seperti ini, teman-teman harus mempunyai yang namanya file sharing ya, atau network sharing. Nah di sini, nah jadi semua project atau pekerjaan yang teman-teman lakuin ya, baik itu aplikasi atau apapun, nah itu menyimpannya harus di file network. Kenapa harus di file network? Karena nanti di PC yang lainnya yang untuk render itu teman-teman harus sama ya, nama foldernya, Z-nya ini, nama partisinya ya, drive-nya, drive Z di PC server teman-teman juga harus sama. Ini saya tunjukkan ya. Nah jadi ini harus sama. Nah kalau nggak sama ya tentunya di komputer teman-teman nggak ada error alias terbaca semua filenya ya, tapi setelah dipindahkan ke komputer yang satunya pastinya akan error alias tidak ditemukan filenya karena lokasinya berbeda. Nah itu alasannya harus teman-teman mempunyai file sharing. Nah untuk file sharing sendiri ya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, atau nantikan video saya mengenai file sharing di Windows ya, karena video sebelumnya itu seingat saya menggunakan Linux. Nah kalau menggunakan Linux mungkin aja tingkatannya lebih susah ya untuk konfigurasinya. Nah sekarang saya udah selesai editing ya, ini udah saya selesai editing, saya save ya, saya save. Nah ini saya close aja. Nah saya save itu letaknya ada di bagian ini ya, di video ini ya. Nah projectnya ini udah ada di sini, jadi nanti saya tinggal buka aja di komputer server ya. Ini saya remote desktop komputer server saya. Nah diginiin aja bisa nggak ya? Oh nggak cukup ya, pokoknya ini remote desktop ya, saya full screen kan. Nah tampilannya jadi seperti tampilan di PC yang saya remote. Nah kemudian ya tentunya saya buka aja di tempat yang saya simpan tadi ya. Nah tentunya syaratnya ya aplikasi untuk rendernya, aplikasi video teman-teman juga harus ada di komputer yang untuk render. Nah ini saya buka aja. Nah kemampuan metode ini ya, metode ini sebenarnya tidak hanya untuk render, teman-teman untuk kerja berat yang lainnya seperti editing audio, editing video, nah itu bisa menggunakan metode ini, atau programming ya bisa juga menggunakan metode ini. Jadi
tidak memberatkan komputer teman-teman sewaktu seperti compile program dan seperti render video ini. Jadi komputer teman-teman masih bisa untuk edit ya, jadi sangat efisien ya, efisien dalam segi waktu. Kalau segi harga atau segi resource ya tentunya teman-teman harus mengeluarkan sedikit resource untuk membuat metode seperti ini, yaitu ya mungkin servernya atau PC yang lain, kemudian file sharingnya juga teman-teman harus punya, kalau enggak ya nggak bisa. Nah ini udah di load ya dari PC saya yang saya save tadi. Ini udah selesai loadnya. Nah kemudian ya tinggal saya render aja, saya share, alias ini kan saya menggunakan Camtasia ya, jadi kalau menggunakan software lain ya sesuaikan aja. Intinya yang penting itu kuncinya di folder ya, di folder tadi ini. Nah kuncinya ini, jadi ini harus sama. Kalau di komputer teman-teman ininya Z, juga harus Z juga di komputer servernya. Nah itu intinya. Ini saya save langsung ya, saya save langsung di sini ya. Namanya ya nggak salah, udah. Kemudian ya tinggal saya render. Nah ini di komputer server alias komputer yang saya satunya itu sudah melakukan rendering. Nah kalau dilihat ya CPU nya pasti akan naik ya. Nah ini udah 0,1. Nah jadi proses render itu kan cukup lama ya. Kalau kita render di PC sendiri tentunya malah menghambat kinerja kita, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena kalau udah ngerender itu CPU jadi 90-an%, pokoknya naik lah ya. Kalau digunain untuk kerja yang lain itu pastinya akan berat. Nah jadi kalau kita render di PC yang lain, kemudian kita ingin menggunakan PC kita, PC yang sehari-hari kita gunakan, kita lihat CPU nya. Nah jadi nggak ada apa ya, nggak ada proses sama sekali karena kita rendernya di PC yang lain. Nah begitu, jadi itu efisiennya. Jadi kita meskipun sudah ngerender nih, jadi kita bisa ngedit video yang lain ya. Ini contohnya aja, saya ingin mengedit ini, nah saya buka di PC saya, jadi rendernya tetap jalan, kita masih bisa bekerja di komputer kita. Jadi sangat-sangat menghemat waktu ya. Jadi ini cocok sekali bagi teman-teman yang suka multitasking ya. Itu udah istilahnya multitasking, itu banyak pekerjaan sekaligus ya, satunya udah selesai render daripada nunggu kita kerja lagi gitu. Nah jadi inilah manfaatnya sistem yang saya install kemarin ya. Ini Windows 10 ya saya installnya, kemarin Windows 8, jadi nggak jadi saya menggunakan Windows 8 karena Camtasia yang terbaru nggak cocok di Windows 8, jadi saya menggunakan Windows 10, install ulang lagi. Nah ini sudah jalan rendernya, jadi ya kita close saja juga bisa. Ini ya saya close. Nah ini jika saya close, rendernya akan tetap jalan. Kenapa bisa tetap jalan? Ya karena PC-nya tetap hidup ya. Kalau saya remote lagi, saya ingin cek hasilnya udah selesai apa belum ya. Nah, tinggal saya konekkan kembali. Nah jadi rendernya masih tetap jalan ya, meskipun remote desktopnya kita close. Jadi kalau udah ya udah ngerender kan lama tuh, kita tinggal aja lah kita close. Nah kita kerja lagi gitu ya, edit lagi. Nah itu sangat efisien banget ya, efisien di segi waktu. Nah bagaimana kalau ingin render banyak, jadi kayak punya grup gitu ya, yang render itu banyak orang ya, sediain aja PC server yang besar atau banyak, ada 3 atau 5 itu untuk render. Jadi tim teman-teman itu nggak akan buang waktu yang banyak hanya untuk menunggu hasil render. Nah itu manfaatnya, kita memanfaatkan jaringan ya. Jaringan itu banyak manfaatnya ya, tidak hanya kirim terima file lah, tapi bisa digunakan seperti kondisi ini.
Oke, mungkin itu tips aja ya dari saya mengenai manfaat dari server render. Nah, jadi nggak harus server render ya, teman-teman bisa buat server lain, server apa, aplikasi yang jalan 24 jam juga bisa ya, itu tergantung keperluan teman-teman. Nah, oke, sampai di sini aja video saya mengenai manfaat server render ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar saya tetap semangat untuk bikin video yang bermanfaat lainnya. Oke, bagi ada yang request video, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Nah, bagi yang belum berlangganan, agar mendapatkan video-video saya selanjutnya, silakan klik tombol berlangganan atau subscribe di channel YouTube saya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.